Bapa kami di surga, Engkau tahu Tuhan bahwa jemaat di tempat ini adalah milik kepunyaanmu. Jemaat di tempat ini membutuhkan Engkau, bukan membutuhkan pengkhotbah, membutuhkan firman dan bukan membutuhkan ocehan selama 40 menit. Karena itu kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan, setiap umat-Mu yang Engkau izinkan datang di dalam ibadah pada sore hari ini, setiap mereka tanpa terkecuali, jangan biarkan mereka keluar dari tempat ini dengan tanpa bertemu dengan Engkau dan tanpa bertemu dengan firman-Mu. Berkatilah setiap kami tanpa terkecuali, seperti Engkau memberkati gereja-Mu di mana-mana tempat yang lain. Kami terus berdoa di hadapan Tuhan, khususnya untuk rekan-rekan kami di Solo, khususnya di MRI Solo, bila Tuhan terus kuatkan dan pertumbuhkan imannya. Kami percaya di hadapan-Mu Tuhan bahwa Engkaulah penolong kami, Engkau yang akan mempertumbuhkan iman kami. Ketika Engkau mengizinkan berbagai macam hal terjadi dalam kehidupan kami, maka semuanya adalah supaya kami boleh bertumbuh di hadapan-Mu. Pimpinlah ya Tuhan di dalam waktu yang singkat ketika kami boleh membaca dan mempercakapkan Alkitab, kiranya Tuhan bekerja di antara kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama melanjutkan pembacaan kita di dalam kitab Keluaran, Bapak Ibu. Kita membuka Keluaran pasal yang kedua, ayat 11 sampai dengan 24. Keluaran pasal yang kedua, ayat 11 sampai dengan 24. Kita akan secara singkat merenungkan bagian ini. Saya akan bacakan ayat 11, Bapak Ibu Saudara sekalian akan membacakan ayat 12, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-24. Saya bacakan 10 dan 11 ya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya sebagai anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, aku telah menariknya dari air. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ketika keesokan hari ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau memukul temanmu? Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Maka Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelah Sipora anaknya kepada Musa. Bapak Ibu sekalian, ayat 11 ini dimulai dengan kata pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa. Bapak Ibu sekalian, ketika Musa telah dewasa ini adalah dia pada waktu umur berapa dan berapa lama jaraknya sejak di dalam ayat yang ke-10. Di dalam ayat ke-10 kita melihat anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Firaun yang mengangkatnya sebagai anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya aku telah menariknya dari air. Saudara, 2 minggu lalu kita mendengarkan cerita bagaimana Musa itu pada akhirnya diangkat menjadi putra angkatnya dari putri Firaun. Nah itu diangkat pada waktu itu kan putri Firaun bukan anaknya sendiri, maka cari inang penyusu yaitu mamanya sendiri. Maka kita nggak tahu Bu, sebetulnya Musa itu dikasihkan kepada putri Firaun itu umur berapa ketika dia sudah besar. Tapi kita tahu Bu, bahwa seorang itu menyusu itu sampai besarnya itu sebesar apa sih? Sudah pernah lihat orang masih menyusu sampai kelas
Satu SD misalnya gitu, umur 6 tahun gitu. Enggak kan ya? Ataupun kalau ada itu jarang sekali orang menyusu sampai umur 6 tahun begitu ya. Jadi kalau kira-kira kita bayangkan mungkin menyusu paling lama umur 2 tahun begitu ya, atau ada yang lebih 3 tahun, itu adalah satu buah kasus yang agak jarang begitu ya. Tapi paling-paling orang menyusu sampai umur 1 tahun atau di bawah dari 1 tahun begitu ya. Apalagi pada waktu itu ketika memang dia itu cuman inang penyusu, agak lainan ya. Kalau memang kita orang tua sendiri menyusui anak sendiri mungkin bisa lebih lama. Tapi kalau dia cuman dipakai sebagai inang penyusu untuk nyusui semasa dia kecil untuk akhirnya diserahkan kepada orang lain, mungkin bisa-bisa kurang dari 1 tahun. Nah, di dalam ayat 10 kita tidak tahu Musa itu umur berapa, tapi besar kemungkinan kurang dari 2 tahun. Sementara di dalam ayat ke-11 Musa itu sudah umur berapa? Kita memang tidak mendapatkan informasi yang jelas dari pasal 2 ayat 11 ini. Tapi kalau kita perhatikan dari khotbahnya Stefanus di dalam Kisah Rasul pasal 7, kita tahu bahwa pada waktu itu Musa berumur 40 tahun. Sudah bayangkan ya, dari ayat 10 menuju kepada ayat 11, dari Musa entah umur 0 atau umur 2 tahun sampai kepada Musa umur 40 tahun. Penulis kitab suci, penulis kitab Keluaran, kita percaya sebagian besar orang percaya bahwa ini ditulis oleh Musa sendiri gitu ya. Musa sendiri yang menulis kitab Taurat, maka Musa menganggap catatan hidupnya mulai umur 2 tahun atau umur 0, sekiranya 0 sampai 2 tahun sampai umur 40 tahun itu cuman layak pakai 1 ayat. Ini menarik loh Bapak. Kenapa ya seumur hidupnya Musa yang panjangnya luar biasa 40 tahun, Musa hanya pakai 1 ayat saja. Dan kalau kita perhatikan Musa umur 40 sampai 80 tahun, most likely Bapak, itu juga akan pakai ayat yang sedikit sekali. Nanti sampai dalam pasal 3 sudah umur 80 tahun gitu. Hanya pakai 1 pasal untuk melewatkan 80 tahun kehidupannya Musa. 2/3 hidupnya Musa cuman pakai 1 pasal saja. Tidakkah penulis Alkitab agak ceroboh di dalam melewatkan masa-masa penting dalam kehidupannya Musa? Umur 0 sampai 40 tahun itu pasti banyak sekali hal-hal yang menarik di dalam kehidupannya Musa, bukan? Pada waktu Musa masih kecil, lucu-lucunya. Di mana catatan Musa pada waktu masih lucu-lucunya pada waktu masih dia kecil? Kita tidak mendapatkan catatan sama sekali. Bagaimana dengan pendidikannya Musa pada waktu dia itu ada di tanah Mesir? Pasti Musa mendapatkan satu buah pendidikan yang luar biasa hebat. Sebagai seorang pangeran dari Mesir, tentu saja pendidikan-pendidikan yang diperoleh Musa di dalam kerajaan terbesar pada waktu itu adalah pendidikan yang sangat luar biasa hebat. Tapi kenapa di dalam Alkitab seperti kayak nggak ada catatan sama sekali? Musa agaknya lalai di dalam mencatat, agak ceroboh, agak lupa mencatat kejadian-kejadian yang penting. Belum lagi bagaimana Musa ditanamkan identitas sebagai orang Ibrani oleh mamahnya. Itu kan satu buah metode pendidikan yang luar biasa baik kan ya. Bagaimana Musa, seorang pangeran yang besar di Mesir, sampai besar dia bisa punya identitas Ibrani. Saya bukan orang Mesir, saya orang Ibrani. Meskipun dia pangeran, hidupnya sangat enak. Di dalam kitab Ibrani kita melihat ya, dalam kitab Ibrani juga ya, dalam kitab Ibrani dalam perjanjian baru kita melihat bahwa Musa memilih untuk mau menderita bersama dengan saudara-saudaranya. Dia tahu bahwa dia itu orang Ibrani dan bukan pangeran Mesir. Itu adalah satu buah metode pendidikan yang luar biasa hebat dari mamanya Musa. Gimana ya caranya mamanya Musa mendidik? Kita tidak mendapatkan catatan juga sama sekali. Lalu bagaimana dengan pelatihan militer yang pernah dialami oleh Musa semasa dia di Mesir? Itu pasti juga adalah pelatihan militer yang sangat hebat. Saudara coba lihat ya, Musa itu memukul orang Mesir mati. Lalu Musa menolong itu perempuan-perempuan anaknya Rehuel itu ditolong saat kita diusir sama gembala-gembala, dia bisa menolong. Dan itu gembala-gembala kan bukan cuma satu. Kok Musa bisa menang ya? Ini luar biasa loh. Musa tentu saja dia sebagai pangeran Mesir, dia entah pada waktu itu mendapatkan pelatihan strategi militer atau ilmu bela diri apa pada waktu itu ya, ilmu berperang apa yang sangat luar biasa hebat. Tapi kita seperti kayak skip saja, tidak mendapatkan catatan-catatan penting seperti itu. Lalu umur 40 sampai 80 tahun kita melihat bagaimana Musa juga sebetulnya mendapatkan satu buah pendidikan yang penting gitu ya. Dia bertemu dengan Rehuel, seorang imam di Midian. Meskipun Musa dan Harun, nanti yang akhirnya jalur keturunan Harun yang dipakai oleh Tuhan sebagai imam yang melayani di bait suci. Tapi semasa hidupnya Musa menjalankan fungsi dan peran sebagai imam. Saya percaya Bapak bahwa Musa akan banyak sekali melihat peranan Yitro atau Rehuel sebagai seorang imam Allah. Ya kan? Musa kan terus-menerus menjadi perantara. Imam itu apa sih? Imam itu yang memperantarai antara umat Tuhan dengan Allah. Dan Musa menjalankan peran itu sepanjang karier pelayanannya, umur 80 sampai 120 tahun dia mati. Dia terus-menerus menghadap kepada Tuhan
mewakili gitu ya, mewakili umat Israel menghadap kepada Tuhan, sampai bangsa Israel mengatakan, sudah, jangan kami yang menghadap Tuhan, kamu sendiri aja yang menghadap kepada Tuhan, mewakili bangsa Israel. Itu adalah peran imam, Bapak. Dari mana Musa itu terus-menerus mendapatkan pelajaran dari peran imam? Saya percaya pada waktu umur 40 sampai 80 tahun dia melihat bagaimana Rehuel atau Yitro itu melayani sebagai imam Allah. Demikian Bapak Ibu, ada begitu banyak momen penting di dalam 2/3 hidupnya Musa. Tetapi penulis Alkitab dalam hal ini, Musa sendiri merasa hal itu lewat saja, gak terlalu penting untuk dicatat. Saudara, ini agak sedikit kebalikan dengan budaya selfie narsistik kita pada zaman sekarang kan ya. Zaman kita saat ini Bapak Ibu, hampir seluruh aspek kehidupan kita anggap layak untuk diabadikan, layak untuk dibikin everlasting begitu. Makanya kita sibuk dan kepengen sekali beli yang namanya handphone kalau bisa yang ada kameranya, karena kamera ini membuat momen-momen di dalam kehidupan kita menjadi abadi, menjadi everlasting, bukan begitu kan ya. Foto itu gunanya apa sih, Bu? Foto itu kan gunanya supaya momen saat ini ditangkap dan menjadi everlasting, besok nggak hilang begitu, besok nggak hilang. Nah, saudara lihat ya, di dalam kehidupan kita begitu banyak hal-hal yang kita anggap layak untuk diabadikan. Betul nggak sih? Saya mau tanya Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita yang terakhir kali foto di handphone kita itu tahun lalu? Terakhir kali foto di handphone kita ada muka kita selfie atau foto-foto itu tahun lalu. Sedikit sekali, mungkin nggak ada satupun di antara kita gitu ya. Berapa banyak yang bulan lalu? Mungkin juga sedikit kali ya. Jadi kapan terakhir kali? Tadi pagi. Pada waktu habis mandi, pakai baju baru, foto begitu. Setiap hari kita anggap itu yang namanya momen-momen kehidupan kita itu layak untuk diabadikan. Semuanya, Bapak Ibu, kita anggap layak untuk diabadikan. Ini kayaknya saya lagi potong rambut, habis cukur, kita harus foto. Habis potong poni sedikit, harus difoto. Habis potong alis dipotong nggak ya? Dibentuk sedikit, itu harus foto. Apapun saja, pakai baju baru harus difoto. Eko Arya pakai baju biru yang baru harus difoto karena beda, begitu kan ya. Nanti kalau rambut saya sudah tumbuh sampai minggu depan sedikit lebih panjang 2 mili harus difoto karena semuanya berbeda dan semuanya layak untuk diabadikan. Betul nggak sih layak untuk diabadikan seperti itu? Ya, tapi dalam kehidupan kita anggap seperti itu layak untuk diabadikan. Facebook, Bapak Ibu, menangkap dengan sangat jeli kebutuhan manusia yang narsis seperti ini, Bapak Ibu. Maka di dalam Facebook kita melihat ada yang namanya timeline. Begitu banyak dalam kehidupan kita yang layak untuk dicatat di dalam timeline kita. Tahun 81 lahir, born, begitu kan ya. Tahun sekian lulus SD. Eko Arya lulus SD itu penting. Musa nggak terlalu penting. Musa itu lulus pendidikan dasarnya dia seperti apa kita nggak terlalu tahu. Tapi tahun lulus SD-nya Eko Arya itu dicatat di dalam timeline kita, begitu kan, dalam timeline. Lalu tahun sekian lulus SD. Tahun sekian lulus SMP. Penting itu. Tahun sekian lulus SMA. Tahun sekian in a relationship gitu ya, menjalin pacaran dengan siapa, tahun sekian break up gitu, putus, tahun sekian pacaran sama siapa lagi. Itu semua momen penting sekali dalam kehidupan kita, harus dicatat Facebook. Dan tahun sekian yang juga nggak boleh lupa, join Facebook. Itu juga penting sekali, itu momen penting dalam kehidupan sehingga harus dicatat di dalam timeline. Yang kayak begitu-begitu penting, Bapak Ibu, menurut dunia kita. Dan kita terus-menerus menghidupi ya semangat seperti ini, Bapak Ibu. Akhirnya terjadi apa, Bapak Ibu? Ketika semua hal itu kita anggap penting, kita semuanya hal catat. Akhirnya apa? Yang kita panen adalah kedangkalan. Tidak ada momen-momen dalam kehidupan kita yang betul-betul penting. Kitab suci, Bapak Ibu, seperti kayak saklek sekali, seperti kayak apa ya? Tegas sekali, seperti kayak tidak kompromi. Untuk seorang seperti Musa, the big Moses, orang seperti Musa, 2/3 kehidupannya seperti kayak disetip saja. Yang penting untuk kita ketahui itu hanya 80 tahun sampai 120 tahun. Sudah coba bayangkan kalau Musa punya semangat narsisistik kayak kita begini. Saya percaya Bapak Ibu, kitab Keluaran ini tebelnya akan 15 kalinya Alkitab. Kitab Keluaran tok, Bapak Ibu. Masa kecilnya Musa pada waktu dia lucu-lucunya, itu bisa tebelnya itu 2 kalinya Alkitab. Itu masa kecilnya saja. Saudara, ada satu buah aplikasi di dalam handphone yang agak sedikit menarik, menggelitik, Bos. Namanya adalah Clean Master. Sudah kalau tahu misalkan aplikasi ini ya. Ini satu buah aplikasi yang pertama kali waktu saya lihat itu saya agak sedikit kaget. Untuk menghemat kita punya storage, untuk menghemat kita punya memori handphone, ada tulisannya similar foto. Wah, ternyata di dalam handphone saya itu ada banyak sekali similar foto. Jadi foto saya begini, lalu miring 2 derajat, miring 2 derajat, miring 2 derajat. Nah, itu ada semuanya, ada similar foto. Bahkan Bapak Ibu, kasarannya kan aplikasi ini mengatakan kayak begini menu-menuin memori.
Kayak begini menemuin memori, nggak layak untuk disimpan. Hapusen supaya apa? Memorimu nggak penuh. Tapi yang terjadi dalam kehidupan kita apa, Bapak Ibu? Karena ini adalah foto saya yang begitu penting ini. Dan saya tahu, meskipun kamu menganggap itu similar, saya anggap ini berbeda. Berbeda 2 derajat berbeda. Maka daripada saya menghapus semua similar foto, saya beli hard disk 15 tera untuk menyimpan semua similar foto saya. Karena semuanya itu penting. Saya agak sedikit khawatir, Bapak Ibu, kalau anak saya nanti akhirnya akan menjadi seorang anak yang sangat-sangat narsis ya. Mulai fotonya mulai lahir sampai sekarang itu mungkin 2000 lebih, Bapak Ibu. Dan saya mau hapus tuh, rasanya kok sayang sekali. Semuanya penting, semuanya berbeda. Lirikan berbeda setengah mili, itu berbeda buat saya, Bapak Ibu. Wah, hal demikian, Bapak Ibu. Akhirnya ya, ketika makin lama semakin banyak hal-hal yang tidak penting yang kita anggap penting, Bapak Ibu. Semakin banyak, semakin dibanjiri. Ini teori ekonomi sederhana, Bapak Ibu. Iya kan? Semakin banyak supply, harganya semakin murah. Maka di dalam kehidupan kita kalau kita boleh coba cari-cari ya, sebetulnya apa sih dalam kehidupan kita yang layak sungguh-sungguh untuk diabadikan di dalam timeline. Kita mikir-mikir lama-lama, kok ya sedikit ya. Lama-lama memang nggak ada, Bapak Ibu. Hampir jarang di dalam kehidupan kita yang sungguh-sungguh bermakna untuk kita abadikan. Yang kita abadikan adalah hal-hal yang yaitu dangkal. Kita panen kedangkalan, Bapak Ibu. Saudara kalau pernah nonton satu buah film judulnya Forrest Gump, itu memberikan satu buah kritikan yang lumayan menarik, Bapak Ibu. Di dalam film Forrest Gump kita mendapati bahwa film itu seperti kayak menjadikan segala sesuatu itu everydayness. Segala sesuatunya adalah keseharian. Saudara pernah nonton film ini enggak ya? Itu film menarik sekali itu, satu buah film yang sangat-sangat postmodern, itu satu buah film yang menarik untuk mengerti filsafat zaman ini ya. Di dalam film itu kita melihat ya, suatu hari Forrest Gump itu berlari, satu buah adegan yang saya paling suka itu. Dia berlari terus sampai saudara, saya nontonnya sudah agak lama jadi saya bisa lupa, Bukan datanya nanti boleh diverifikasi, saudara boleh nonton filmnya begitu ya. Dia lari kalau saya tidak salah sampai 3 tahun 6 bulan 15 hari 17 jam 25 menit 13 detik begitu ya. Setelah dia berlari sekian lama yang ngikutin orang banyak begitu ya, dia lari sampai jenggotan semuanya, itu larinya itu punya makna yang demikian dalam. Setelah dia berlari sampai lebih dari 3 tahun, tahu-tahu dia berhenti. Lalu semua orang-orang menanti, wah pasti ada momen penting yang akan diucapkan oleh dia. Dia akan bicara sesuatu, dia akan bicara sesuatu. Ini pasti sesuatu yang sangat penting. Sudah menjadi satu buah kristalisasi dalam kehidupannya. Menjadi pergumulan besar, 3 tahun lebih berlari, sekarang berhenti. Pasti ada satu buah alasan yang demikian jelas. Maka dia berhenti, dia menoleh dan mengatakan, saya capek, saya pikir saya mau pulang. Pulang, Bukan? Segala sesuatunya nggak ada maknanya, segala sesuatunya adalah everydayness, bahkan hal-hal yang sebetulnya penting sekali. Ketika pacarnya itu mati, sesuatu hal yang sebetulnya menjadi satu buah kristalisasi dalam kehidupan, pergumulan kairos yang sangat-sangat penting di dalam kehidupannya. Maka dia cuma mengatakan, ya mamaku pernah bilang bahwa orang itu lahir dan mati, ya sudah lewat saja, lahir mati semuanya biasa saja. Film itu menjadi satu buah kritikan yang sangat baik, menjadi satu buah kritikan yang lumayan menohok terhadap budaya narsis kita yang sangat konyol, menganggap segala sesuatu penting. Tetapi kitab suci tidak demikian. Alkitab kita tidak mencatat bahwa segala sesuatunya penting sehingga akhirnya menjadi murahan. Tetapi di sisi yang sebaliknya juga bukan segala sesuatunya tidak penting. Kita seperti kayak menganggap banyak sekali hal yang penting. Musa, pada waktu dia wisuda playgroup, zaman sekarang kan playgroup juga ada wisuda ya. Pada waktu wisuda playgroup, mana ya catatannya ya? Kayaknya pada waktu dia lebih pinter sejauh apa ya dibandingkan anak-anak sekitarnya. Pada waktu wisuda playgroup, jangan-jangan dia sudah hafal The Code of Hammurabi, misalkan begitu ya, pada waktu dia itu sudah wisuda playgroup, sudah apal kodenya Hammurabi begitu. Itu kan keren sekali, Bukan? Pada waktu dia wisuda kindergarten, pada waktu dia wisuda SD, ya jenjang pendidikan pada waktu itu saya nggak tahu sih. Tapi kira-kira mana catatan-catatan momen-momen seperti itu? Bagi Musa itu bukan momen, bagi Musa itu bukan kairos. Kapan itu kairos? Kairosnya adalah ketika dia akan dipakai oleh Tuhan Allah untuk menggenapkan kehendak Allah. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat 24 kita mendengarkan satu buah hint ya, sebetulnya ini semua adalah tentang apa? Ini semua adalah tentang apa? Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Musa menganggap bahwa konteks kehidupannya yang layak untuk dicatat bukanlah ketika dia berprestasi di playgroup, bukanlah ketika dia bisa hafal Codes of Hammurabi ketika dia umur 4 tahun misalkan begitu ya. Bukan. Tapi momen yang layak dicatat di dalam kehidupannya adalah ketika dia akan dipakai oleh Tuhan Allah untuk menggenapkan kehidupannya
untuk menggenapkan rencana Allah di dalam kehidupannya. Saya nggak tahu bahwa di dalam kehidupan kita hal-hal apa yang kita anggap layak untuk diabadikan, hal-hal apa yang kita anggap layak untuk kita ingat, hal-hal apa yang kita anggap itu sesuatu yang demikian penting yang kita perlu terus untuk memorize bahwa kehidupan kita bahwa karena budaya Facebook yang sangat kacau, karena budaya dunia kita yang sangat kacau, nggak ngerti penting dan tidak penting, akhirnya hal-hal yang sangat penting kita harus ingat terus menerus kita agak remehkan, hal-hal yang sebetulnya nggak terlalu penting bahwa kita rayakan secara agak berlebihan gitu ya. Saudara, perjamuan kudus itu merayakan apa sih? Perjamuan kudus adalah satu buah perayaan yang merayakan peringatan yang mengingat satu buah peristiwa yang paling penting yang terjadi hanya satu kali dalam seluruh sejarah alam semesta, yaitu Yesus Kristus yang disalibkan, mati, dan bangkit. Tapi saya ingin tanya Bapak, seberapa banyak di antara kita yang rugi sekali kalau melewatkan satu kali perjamuan kudus? Seberapa banyak di antara kita yang merasa rugi? Wih, saya rugi, begitu kan ya. Hari ini kok saya tidak bisa ikut perjamuan kudus. Waduh, Tuhan, mengapa engkau kok tidak mengizinkan saya untuk mengikuti karena saya mesti keluar kota dan lain sebagainya. Seberapa banyak di antara kita yang merasa rugi? Seberapa banyak di antara kita yang merasa sakit hati kalau ulang tahun sebelahnya lupa? Ulang tahun buat kita pentingnya luar biasa. Karena apa? Karena menandai kelahiran seorang yang demikian penting ini ke dalam dunia. Penting untuk diingat. Lahirnya Eko Arya, tanggal berapa, jam berapa, di rumah sakit mana, itu penting untuk diingat. Maka jangan lupa ya, setiap tahun kasih kue dan lain sebagainya. Jangan sampai lupa, ini adalah event yang maha penting. Lahirnya Eko Arya. Saudara, permisi tanya, Eko Arya pentingnya sejauh apa sih? Di kota Malang saja, kota tidak usah besar-besar, di kota Malang saja, sebagian besar orang, kecuali 150 orang di dalam GRI Malang ini ya, kecuali 150 orang, jadi sebagian besar di kota kecil seperti Malang saja, sebagian besar manusia di seluruh kota Malang, itu mulai lahir sampai mati, mereka nggak akan kenal sama yang namanya Eko Arya. Lalu bagaimana? Ya nggak apa-apa, nggak kenal Eko Arya ya nggak apa-apa, nggak ada ruginya apa-apa Bu Hujan. Yang kenal sama Eko Arya sepanjang kehidupannya itu pernah kenal, paling-paling sekitar 150 orang di dalam GRI Malang saja. Dan gimana? Nggak apa-apa, karena memang nggak terlalu penting Bu Hujan. Tapi kenapa seperti orang seperti kayak kita gini sudah, karena konsepnya sudah kacau sekali, maka yang namanya ulang tahunnya Eko Arya harus dirayakan, harus. Sudah, saya bukan nggak menghargai orang-orang yang kasih selamat kepada saya, bukan loh ya, saya sangat appreciate hal seperti itu. Tapi saya hanya ingin aja kita untuk bersama-sama coba lihat Bu Hujan, mana sebetulnya yang layak untuk diingat. Sementara di dalam seluruh alam semesta terjadi satu kali kejadian yang akan merubah seluruh tatanan kosmis, yaitu Yesus Kristus mati, disalibkan, dan dia bangkit dari kematian itu, yang harus terus-menerus kita layak untuk ingat, harus terus-menerus kita sakit hati kalau kita melewatkan, tapi justru kita itu biasa saja lewat. Karena konsep kita sudah sangat kacau, bosan. Kitab suci dengan sangat jelas, Musa bukan masa kecilnya nggak penting, Musa bukan nggak pinter, bosan. Musa itu, jangan bilang kota Malang ya, orang seluruh dunia, pemeluk agama Kristen, pemeluk agama Yahudi, pemeluk agama Islam, semua orang-orang ini akan tahu yang namanya Musa. Tapi kita nggak tahu masa kecilnya dia gimana. Sebelum 40 tahun gimana, sebelum 80 tahun gimana, kita seperti kayak nggak perlu tahu. Yang perlu kita tahu tentang Musa adalah apa? Bagaimana dia menggenapkan rencana Allah di dalam kehidupannya dia. Saudara, kita perlu bergumul akan hal ini ya. Seberapa jauh di dalam timeline kita ada catatan saya menggenapkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya. Nah, untuk hal ini Bosan, untuk kita itu menyadari bagaimana kita itu menggenapkan kehendak Allah, ada beberapa hal yang kita perlu untuk miliki dalam kehidupan kita. Yang pertama, di dalam ayat 11 kita melihat ya, Musa itu disadarkan identitasnya sebagai orang Ibrani. Ayat 11, ayat 11 dua kali mencatat kata ini, Tadi saya membacanya, saya tekankan, saya tidak tahu saudara notice atau enggak pada waktu saya tekankan kata ini ya. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dianya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Musa bahwasanya sudah menjadi seorang pangeran di Mesir. Dia dibesarkan dengan segala macam fasilitas yang luar biasa di Mesir. Musa jangan-jangan sudah kurang sedikit menjadi terlalu Mesir. Kita nggak tahu bahwasanya dari mana ketika dia itu ada di tanah Midian ya. Orang-orang nanti anak-anaknya Rehuel ketika sudah ditimbakan air sampai pulang, dia ngomong apa? Kami diganggu sama gembala-gembala, tapi seorang Mesir menolong kami. Kita nggak tahu orang ini bisa menganggap Musa itu orang Mesir dari mananya? Dari logatnya kah? Dari bajunya kah? Atau dari gaya berjalannya? Atau gaya bicaranya? Atau gaya berantemnya? Kita nggak tahu, bosan. Tapi yang jelas ini adalah orang Mesir, memberikan kesimpulan seperti itu. Musa, bosan, kurang sedikit sudah menjadi terlalu Mesir, bosan. Tapi bosan, ketika Musa akan menggenapkan kehendak Allah, maka yang didorong ke depan adalah identitasnya sebagai umat Allah. Saudara, kita jangan berpikir jauh-jauh, saya mau menggenapkan Tuhan di dalam kehidupan saya, kalau kita tidak sadar kita itu siapa.
Saya agak sedikit khawatir ya kalau zaman kita ini sudah terlalu sukses di dalam mendoktrinasi identitas kita itu siapa. Sudah coba ya, besok ya, keluar rumah, jalan-jalan, pergi ke mall gimana, pakai celana pendek, sandal jepit, pakai kaos yang agak lubang-lubang. Sudah mau nggak? Enggak. Kenapa? Karena itu menodai harga diri saya sebagai seorang yang terhormat. Kita punya sense tentang harga diri sebagai orang yang terhormat. Saudara, misalkan ya, saudara pergi ke dalam satu buah pergi ke dalam gereja atau ke apa ya, pakai baju misalkan ya, pakai baju rok mini misalkan, saudara mengatakan, oh tidak, bukan karena menghormati Tuhan, tapi karena apa? Karena kita ini orang timur, kita itu punya sense, punya kesadaran identitas kita sebagai orang timur, sebagai orang terhormat, orang tertentu. Saya ini adalah orang Chinese, kita punya kesadaran itu, bos. Saya ini orang Jawa, itu kesadaran seperti itu biasanya kita itu punya. Orang Chinese carinya itu nanti kalau pacar dan lain sebagainya carinya sesama orang Chinese. Karena apa? Karena punya kesadaran sebagai orang Chinese. Demikian juga orang Jawa, demikian juga orang Batak, itu adat-adatnya tertentu itu sangat-sangat kuat, bos. Kalau orang Batak menikah sama orang Jawa maka harus dikasih marga pakai upacara adat tertentu dan lain sebagainya. Karena apa? Sadar identitas saya sebagai orang Batak, identitas saya sebagai orang Chinese, sadar identitas saya sebagai orang Timur, sebagai orang terhormat, sebagai orang kaya. Tapi kita punya nggak sih kesadaran identitas bahwa saya adalah umat Tuhan? Seluruh kehidupan saya dinilai dari jati diri saya bahwa saya adalah umat Tuhan. Kalau saya adalah umat Tuhan, maka keberadaan saya di tempat ini, dilahirkan, mulai lahir sampai mati adalah untuk menyatakan siapa Tuhan saya, untuk menggenapkan misi Tuhan di dalam kehidupan saya. Sekali lagi, kesadaran identitas diri kita menjadi satu hal yang penting, yang makin lama makin sukses dikaburkan oleh dunia kita. Saudara, salah satu saudara boleh baca satu buah buku yang sangat baik ya, judulnya Transforming Vision. Itu ditulis sama Richard Middleton dan Brian Walsh dan Richard Middleton. Ada bahasa Indonesianya, cuman kayaknya sudah tidak terbit lagi. Saudara kalau mau fotokopi dari saya juga boleh. Itu terbitan Institut Reform Pers. Sekarang Institut Reform Persnya sudah nggak ada, kayaknya cuma 2 buku yang pernah diterbitkan sepanjang umur Institut Reform Pers. Sekarang Institut Reformnya pun sudah nggak ada, ganti STTRI gitu ya. Jadi kayaknya sudah nggak akan diterbitkan lagi. Saudara boleh fotokopi kalau sudah kayak beginian. Nah, di dalam buku itu, ada beberapa pertanyaan yang di dalam kehidupan kita perlu untuk address, begitu ya. Pertanyaan itu adalah, saya ini siapa? Who am I? Saya ini siapa? Kedua, saya ini di mana? Lalu ketiga, masalah apa yang saya hadapi? Lalu keempat, bagaimana cara pemecahannya? Nah, ini akan menentukan identitas kita itu sebetulnya seperti apa. Saya ini siapa? Saya ini hidup di mana? Masalahnya apa? Lalu cara penyelesaiannya bagaimana? Kita punya jawaban Alkitabiah, Bapak. Saya adalah gambar dan rupa Tuhan yang hidup dalam tanah yang diberikan oleh Tuhan Allah yang sudah dikuasai oleh dosa. Apa masalahnya? Masalahnya adalah karena ada dosa. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah kembali kepada Tuhan, bertobat, percaya pada Tuhan Yesus dan hidup menggenapkan rencana Tuhan. Itu adalah jawaban benernya menurut Alkitab. Tapi seringkali jawaban benar dengan jawaban jujur kita kan lain kan, Bapak. Jawaban jujur kita mungkin, siapa saya? Saya adalah orang terhormat, anaknya ningrat, misalkan begitu kan ya. Lalu saya hidup di mana? Saya hidup di Indonesia yang penuh dengan kekacauan sosial, yang penuh dengan intrik politik. Lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah ekonomi sekarang sedang kacau sehingga pendapatan saya berkurang. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Saya akan bekerja keras, mati-matian untuk mendapatkan uang lebih banyak. Bisa lain, Bapak. Nah, bagaimana cara kita menghidupi hidup kita dari satu hari ke satu hari yang lain? Kapan kita akan merasa senang, kapan kita akan merasa sedih, akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara jujur, bukan secara benar. Sayangnya jawaban-jawaban jujur kita. Coba kita koreksi dalam kehidupan kita, coba kita tes dalam kehidupan kita. Sebetulnya apa yang menjadi jawaban jujur kita, bukan jawaban benar. Ini adalah jawaban yang jujur, bukan jawaban yang betul. Jawaban yang kita hidupi, bukan jawaban yang kita akui, Bapak. Jawaban yang kita akui jelas, Bapak. Apalagi kita sudah sering ikut stris, Bapak. Siapa saya? Saya adalah gambar dan rupa Allah yang hidup di dalam tanah yang diberikan oleh Tuhan Allah yang sudah tercemar oleh dosa. Problemnya adalah dosa, oleh karena itu saya akan bertobat kembali kepada Tuhan dan hidup untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu adalah jawaban betul. Cuman seringkali jawaban seperti itu too good to be true, gitu kan ya. Nah, saudara, kita melihat sekali lagi jawaban-jawaban itu akan menentukan sebetulnya seberapa jauh kita menilai identitas kita, seberapa jauh kita menghidupi identitas kita. Saya sangat kagum Bapak dengan seorang yang bernama Nabil Qureshi. Dia sekarang adalah seorang Kristen, seorang apologet yang melayani di bawah apologet Kristen lain yang bernama Ravi Zacharias. Nah, Nabil Qureshi ini dulunya adalah seorang Islam Ahmadiyah. Orang Islam nggak mengakui dia Islam begitu ya, tapi dia sendiri menganggap bahwa dirinya adalah Islam. Orang Islam Ahmadiyah. Dia mengatakan orang tuanya itu adalah papanya itu seorang
Navy Amerika, US Navy. Saya lupa ya, pokoknya angkatan perangnya lah, TNI-nya Amerika, saya lupa itu angkatan darat, laut atau udara, saya lupa. Tapi kalau tidak salah angkatan laut ya. Papanya dia adalah US Navy, begitu ya. Lalu mamanya itu terus-menerus sejak masa kecil mengatakan kepada Nabil, Nabil, dalam hidupmu orang boleh tidak kenal kamu sebagai orang Arab. Orang boleh tidak kenal kamu sebagai anaknya US Navy. Orang boleh tidak kenal kamu sebagai orang terhormat. Orang boleh tidak kenal kamu sebagai orang kaya. Tapi orang harus kenal kamu bahwa kamu adalah the ambassador of Islam. Sejak masa kecil, dia sudah punya satu buah konsep yang sangat jelas bahwa saya hidup adalah mengusung Islam. Orang akan melihat dan kagum terhadap Islam melalui kehidupan saya. Maka dia mengatakan bahwa saya seluruh kehidupan saya, Nabil Quraisy mengatakan sebenarnya, ketika saya itu ada di kampus, ketika saya sekolah, ketika saya itu achieve segala macam penghargaan yang dia miliki. Dia di sekolah saya selalu nomor 1, semuanya saya selalu nomor 1. Dan semuanya itu saya hanya tujukan untuk kemuliaan Allah. Kira-kira begitu. Setiap kali saya nomor 1 dan lain sebagainya, semuanya adalah untuk menunjukkan yang namanya utusan Islam, ya kayak begini. Sudah, saya ingin tanya, seberapa jauh kita ingin tanamkan identitas seperti ini kepada anak kita, atau seberapa jauh kita ingin tanamkan identitas seperti ini dalam diri kita, bahwa saya adalah the people of God. Meaning kehidupan saya adalah ketika saya bisa menggenapkan kehendak Tuhan. Arti kehidupan saya bukanlah saya bisa mencetak rekening seberapa banyak. Arti kehidupan saya bukanlah ketika saya bisa sesukses apa, tapi arti dalam kehidupan kita adalah seberapa jauh kita akan menggenapkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, menggenapkan rencana Tuhan. Itu yang sangat-sangat disadari oleh Musa. Oleh karena itu, identitas Musa sebagai orang Ibrani, saudara-saudaranya adalah orang Ibrani, dan nanti dia akan dibawa oleh Tuhan ke Midian. Midian itu memang satu buah lokasi, tetapi yang terutama bukanlah lokasi, karena Midian sendiri adalah satu buah bangsa nomaden. Dia itu pindah-pindah. Saudara, kalau perhatikan dalam seluruh Alkitab, saudara lama-lama akan bingung, Midian ini lokasinya di mana sih? Ya memang akan bingung, karena memang bangsa yang nomaden. Jadi tinggal di antara orang Midian itu ya pindah-pindah, lokasinya pindah-pindah. Jadi yang terutama dari kata Midian itu bukanlah tentang lokasi geografisnya, tapi pengertian signifikansi teologisnya. Kenapa, Karena Midian itu melekatkan Musa dengan para bapak patriark, dengan para bapak leluhur gitu. Midian itu adalah keturunan Abraham dari Keturah. Sementara bapak patriark yang lain, bapak leluhur yang lain yaitu Yusuf, itu dibawa ke Mesir oleh seorang saudagar, seorang pedagang dari Midian, Jadi urusan Midian terutama kita kalau kita kepingin belajar, kita kepingin eksegesis dan sebagainya, yang terutama bukanlah lokasinya di mana sih. Kenapa menurut kita perjanjian yang lama yang lain, lokasinya Midian kok agak lain? Ya kita punya jawabannya, karena memang Midian itu nomaden. Tapi yang terutama Midian itu bukan urusan geografis, tapi Midian itu urusan teologis. Midian melekatkan Musa dengan para bapak patriark. Midian melekatkan Musa dengan cerita Abraham, Yusuf dan lain sebagainya. Melekatkan Musa di dalam identitasnya sebagai the people of God. Oleh karena itu, kita perlu untuk terus-menerus kalau kita berpikir bahwa dalam kehidupan saya yang penting untuk dicatat adalah bagaimana saya menggenapkan kehendak Tuhan dalam kehidupan saya, maka bagaimana saya menggenapkan kehendak Tuhan, kita perlu tahu siapa sih kita ini. Kita ini siapa? Kita adalah umat Allah. Saudara, ketika Musa nantinya akan betul-betul menggenapkan kehendak Tuhan yang besar, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, Musa akan mengemban satu buah misi yang sangat-sangat berat, yaitu mengembalakan bangsa Israel yang sangat tegar tengkuk. Ini belum kita sudah melihat bagaimana bangsa Israel nantinya, the whole kitab Keluaran sampai kepada Ulangan gitu ya. Kita akan melihat bahwa bangsa Israel itu bukan cuma di sini, bangsa Israel ini cuma awal saja sudah mulai menolak Musa. Kenapa kamu pukul saudaramu sendiri? Siapa yang keangkat kamu sebagai pemimpin kami? Itu masih awal, Nanti ke belakang kita akan melihat bagaimana mereka ucapkan kalimat-kalimat yang sadis sekali kepada Musa. Musa, apakah di Mesir itu kekurangan kuburan sehingga kamu bawa kami ke tempat ini untuk mati di sini? Ini enggak kurang ajar, Ini ucapannya orang Mesir itu. Musa akan menghadapi bangsa yang kayak begini. Musa akan menghadapi satu buah panggilan Tuhan yang sangat besar dan sangat berat. Oleh karena itu, Tuhan Allah melatih Musa melalui urusan-urusan yang sangat kecil, yaitu apa? Ketemu dengan perempuan-perempuan asing di tanah Midian yang sedang akan menimba air yang diganggu oleh para gembala, dan dia menolong. Ini adalah peristiwa kecil, Nantinya Tuhan akan
Pakai pelatihan-pelatihan seperti ini untuk berhadapan dengan orang asing dalam tanda kutip ya. Bangsa Israel itu kan Musa sampai suatu hari itu ketika dia mengeluh sama Tuhan ngomong, Tuhan, bangsa Israel ini siapa sih? Siapa yang mengandung mereka? Apakah aku yang mengandung mereka? Kok engkau suruh saya jadi inang pengasuh bagi mereka begitu? Musa menganggap bahwa bangsa Israel ini bukan bangsa aku, bukan saya yang melahirkan mereka, kok engkau yang suruh saya mengembalakan mereka. Sebelum Musa mengembalakan bangsa Israel yang demikian besar itu, Musa diperhadapkan dengan orang-orang perempuan-perempuan yang diganggu sama gembala-gembala. Dan Musa setia terhadap perkara-perkara sedemikian. Saya percaya Bapak, kalau kita mau berpikir ya, kehidupan saya adalah untuk menggenapkan kehendak Tuhan. Tadi dalam doa pembukaan saya notice itu, Pak Joni mengatakan seperti ini, Tuhan engkau memanggil kami bukan hanya untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tapi untuk menggenapkan rencanamu di dalam kehidupan kami. Kalimatnya bisa salah, nanti tanya sendiri sama Pak Joni, tapi kira-kira begitu. Kita bukan cuma mau diselamatkan sama Tuhan masuk surga, tapi kita hidup untuk menggenapkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita berpikir dalam hidup saya, apakah panggilan saya seumur hidup saya untuk menggenapkan kehendak Tuhan. Sebelum kita jauh-jauh ke sana, Bapak, kita perlu berpikir bagaimana dengan kehendak Tuhan yang kecil di dalam kehidupan kita. Ada orang, Bapak, yang cenderung untuk banyak sekali bergumul mengenai kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya apa. Saya ini besok kayaknya ini akan dipanggil untuk menjadi Stephen Tong kedua, Billy Graham kedua, John Sung kedua, atau Jonathan Edwards kedua ya. Lu jangan jauh-jauh John Sung, Jonathan Edwards, Andrew G. Sekarang ini ada anak kecil di rumah, saya mesti jagain dia pada waktu dia itu mau pergi ke WC. Setia nggak sama urusan seperti ini? Sama urusan kayak begini belum setia, Bapak. Mau urusan yang besar-besar, mau jadi John Sung kedua begitu, mau jadi John Wesley yang kedua, jangan jauh-jauh, Bapak. Ada perkara-perkara kecil yang mana Tuhan melatih kita. Kita nggak setia sama perkara-perkara kecil-kecil, kita memikir tentang kehendak Tuhan dalam kehidupan saya itu apa ya? Seorang datang lalu bersama-sama berkumpul, apa yang dikehendaki oleh Tuhan terjadi dalam kehidupanku. Saya ingin tahu apakah Tuhan itu merencanakan saya untuk pelayanan apa begitu. Sudah, saya percaya banyak di antara kita bingung, sebetulnya kehendak Tuhan dalam kehidupan saya itu apa sih? Gak jelas. Di dalam zamannya Abraham, sepertinya kayak jelas Tuhan Allah pimpin Abraham, tapi kehidupan saya kok gak jelas. Saya kepingin kehendak Tuhan, tapi Tuhan menyembunyikan kehendaknya. Pendeta Billy pernah mengatakan satu kalimat menarik, Bapak. Pendeta Billy mengatakan bahwa Tuhan itu tidak menyembunyikan kehendaknya bagi kita. Tuhan itu kepingin kita kenal kehendaknya dia, iya kan? Logis kan ya? Bahkan Bapak, kita kepingin kenal kehendak Tuhan, dengan Tuhan kepingin kehendaknya kita kenal, keinginan siapa yang lebih besar? Kita kepengen kenal kehendak Tuhan, tapi Tuhan sembunyikan. Kamu tidak saya kasih tahu. Atau Tuhan ingin kehendaknya untuk kita kenal, tapi kita yang akhirnya nggak bisa. Mana yang lebih besar? Saya percaya lebih besar Tuhan ingin kehendaknya untuk kita kenal. Tapi kenapa kok kita nggak kenal kehendak Tuhan? Jawabannya adalah karena kita tidak setia terhadap hal-hal yang jelas kehendak Tuhan ada di depan hidung kita, tapi kita nggak kerjakan. Mau berpikir tentang jadi, ada orang yang pernah mengatakan seperti ini, saya ya kalau misalkan jadi pendeta Stephen Tong, saya tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Sayang sekali ya, orang besar seperti dia kok mengucapkan khotbah yang tidak bijaksana seperti itu. Saya pernah mendengar kadang kalimat seperti ini, atau pernah ngomong jangan-jangan gitu kan ya. Saya sendiri dulu pernah ngomong, Bapak Ujian, ini pendeta besar dan senior seperti ini, kenapa khotbahnya kok tidak bijaksana? Tegur sana, tegur sini, tidak bijaksana. Kalau saya ada dalam posisi itu, saya pasti bijaksana, begitu kan ya. Jawaban Tuhan, Bapak Ujian, jangan-jangan kamu nggak akan ke situ. Kamu gak akan ke situ. Dia setia sama perkara kecil, kamu enggak. Kenapa kamu kok tidak ada di situ? Bukan karena faktanya, Bujan. Kenapa pendeta Stephen Tong ada di dalam posisi seperti itu dan kita enggak, Bujan? Bukan karena kita lebih bijaksana sehingga kita bisa begitu, tapi karena apa? Karena kita lebih enggak setia. Saudara, hal seperti ini membuatmu satu buah peristiwa membuat mulut saya diam dan jarang sekali mengucapkan kalimat seperti itu. Jarang atau nggak pernah ya? Saya lupa. Saya harap nggak pernah, Bujan. Suatu hari saya nonton di Reform 21 waktu masih di Jakarta, siaran khotbahnya Patong yang masih zaman agak jadul gitu, masih pakai rekaman video VHS gitu, agak buruk-buruk sedikit. Lalu Pak Tong mengatakan seperti ini, saya ingin sekali menginjili satu orang di rumah sakit jiwa, tapi dia gila. Saya ajak bicara Injil, gak ngerti. Dia taunya yoyo, maka saya beli yoyo, saya main yoyo sambil bicara Injil. Saudara, dia menjalani seperti itu, Bos. Dia menjalani beli yoyo. Saudara nggak tahu kan hal seperti ini kan ya. Itu kalau saudara pernah nonton Reform 21 itu pernah muncul, Bos. Dia beli yoyo masuk ke dalam rumah sakit jiwa pada waktu masa mudanya. Masuk ke rumah sakit jiwa, beli yoyo sambil main yoyo kabarkan Injil. Nggak usah heran, Bos, kalau sekarang dipakai oleh Tuhan besar. Karena apa? Setia di dalam urusan-urusan kecil. Kita sekarang, Bapak Ibu, ada banyak hal yang saya percaya 100% bahwa kita tahu ini sudah pasti kehendak Tuhan.
Kita adalah seorang mama, bertanggung jawab terhadap anak, pasti itu kehendak Tuhan. Kita seorang istri, bertanggung jawab terhadap suami, pasti itu kehendak Tuhan. Kita seorang anak, bertanggung jawab terhadap orang tua, pasti itu adalah kehendak Tuhan. Hal sedemikian kita lalaikan sambil kita bertanya, apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya? Apakah engkau akan pakai saya Tuhan untuk menjadi masa depan bagi perubahan Indonesia menuju kepada arah yang lebih baik? Loh, jangan jauh-jauh, Tuhan mau pakai kamu jadi suami yang baik dulu sebelum merubahkan Indonesia. Tuhan sebelum membawa bangsa Israel yang tegar tengkuk 2 juta manusia, dia diberhadapkan dengan 7 orang perempuan, anak-anak Rehuel yang dia tidak kenal, dan dia setia terhadap perkara-perkara seperti ini. Saya harap bahwa kita mulai belajar untuk terus setia di dalam perkara-perkara seperti ini. Selanjutnya bahwa kita melihat anaknya Musa, nama anaknya Musa ini menyandang satu buah perdebatan yang cukup menarik, Bujan. Dikatakan seperti ini. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Itu arti nama Gersom. Nah, ini beberapa penafsir berdebat tentang arti nama Gersom ini. Musa menjadi seorang pendatang di negeri asing. Negeri asingnya itu mana? Kenapa kok Musa mengatakan aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing? Mayoritas penafsir, dan saya percaya di dalam pembacaan datar kita akan mudah sekali untuk mengatakan, ya jelas saja Musa dianggap sebagai orang asing. Kenapa? Dia adalah seorang pangeran Mesir. Mulai kecil sampai besar, dibesarkan di istana dengan segala macam fasilitas istana. Dan sekarang dia harus ikut satu buah bangsa nomaden yang dia tidak kenal, sambil dia menjadi satu buah buron dari kerajaan terbesar pada waktu itu. Ini namanya dia menjadi orang asing. Jadi, kenapa dia orang asing? Karena dia orang Israel yang ada di Mesir, besar di istana Mesir, tapi sekarang harus ada di tanah Midian. Jadi, mana yang asing? Yang asing adalah Midian. Itu mudah sekali untuk kita mengerti seperti ini kan, Bu. Midian adalah tanah asing. Tapi Bu, seorang penafsir lain mengatakan satu buah hal yang sangat menarik. Dia mengatakan seperti ini. Mari kita coba lihat di dalam katanya, Bu. Saudara kalau perhatikan di dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesia juga sangat kelihatan, Bu. Musa mengatakan, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Aku telah, bukan aku adalah. Beda kan, Bu? Kalau misalkan saya coba bacakan begini. Aku adalah seorang pendatang di negeri asing, maka negeri asingnya adalah Midian. Tapi dia mengatakan, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing, yaitu Mesir. Karena aku telah, itu masa lalu, Bapak. I have been, dikatakan seperti itu. Itu adalah masa lalu, Bapak. Jadi penafsir ini mengatakan bahwa sebetulnya Musa itu mengalami exile, Musa itu mengalami masa sebagai orang asing, bukan di Midian, tapi di mana? Di Mesir. Maka dia mengatakan, aku telah menjadi seorang asing. Di mana? Di Mesir dulu. Midian adalah rumah, Bapak. Bayangkan. Ini adalah tempat di mana dia bertemu dengan Rehuel yang menerima dia dengan tangan terbuka. Ini adalah tempat di mana dia itu mendapatkan istri. Ini adalah tempat di mana dia itu mendapatkan anak dan membesarkan anaknya, Bu. Dan yang lebih penting, nanti dalam pasal-pasal selanjutnya kita akan lihat, ini adalah tempat di mana dia akan bersua dengan Tuhan dari bapa leluhurnya, memuja dan mengabdi kepada Tuhan. Di mana? Di rumah, di Mesir. Semua itu tidak bisa terjadi, Bu. Di Mesir. Itu nggak bisa terjadi. Soalnya kalau kita perhatikan mulai dalam kitab Kejadian ya, yang namanya tema rumah, home, tempat yang mana Tuhan Allah itu tempatkan umat manusia mula-mula, itu meliputi setidaknya harus ada 3 hal, yaitu di dalam rumah ini. Pertama, mereka bisa bekerja untuk Tuhan. Kejadian pasal 2 ayat 15. Mereka bisa mengusahakan dan memelihara taman itu. Avad dan syamar, itu adalah kata yang dipakai di dalam kitab Imamat untuk urusan-urusan kultik, urusan-urusan penyembahan gitu ya. Jadi dalam Kejadian pasal 2:15 kita melihat bahwa manusia di rumah, di dalam taman yang mana Tuhan tempatkan mereka harusnya bisa bekerja sebagai satu buah pengabdian dan pemujaan kepada Tuhan. Pekerjaan yang di dalam kitab Imamat dianggap sebagai pekerjaan-pekerjaan Levitical, begitu kan ya. Itu di dalam kitab Kejadian itu dikreditkan. Jadi kita bekerja itu sebagai satu buah ibadah. Itu konsep reform sekali, Bu. Ini bukan konsepnya Islam ya. Johannes Calvin mengatakan itu, dan itu grounded di dalam Kejadian pasal 2:15. Bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Lalu kedua, di tengah-tengah kepenatan pekerjaan itu, mereka bisa merayakan Sabat, merayakan bahwa seluruh kehidupan mereka itu dipeliharakan oleh Tuhan dan mereka bisa beristirahat dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, mereka bisa beranak cucu dan memenuhi bumi dengan gambar dan rupa Allah. Dan tepat ketiga hal ini tidak mungkin bisa mereka lakukan di Mesir. Kenapa? Mereka bagaimana bisa bekerja untuk kemuliaan Tuhan? Mereka bekerja banting tulang untuk siapa? Untuk Firaun di Mesir. Lalu bagaimana mereka bisa merayakan Sabat?
Mereka akan dipecuti terus, mereka ada kuota batu bata untuk diberesin gitu. Apalagi setelah Musa datang, kuota batu batanya nggak dikurangin, jeraminya dikurangin begitu kan. Waduh, ini repot sekali. Mereka kerja paksa, mereka itu budak enak-enak aja mau sahabat gitu. Saya mau sahabat loh, nggak bisa kamu budak dipecutin sama mandor begitu ya. Lalu ketiga, mereka juga tidak bisa beranak cucu dan memenuhi bumi karena apa? Mereka kalau punya anak laki-laki dicemplungkan di dalam sungai Nil untuk dibunuh. Jadi sebetulnya yang disebut sebagai rumah itu mana? Midian. Di Midian dia bisa bekerja, dia bisa mengabdi kepada Tuhan, dia bisa merayakan Sabat. Itu adalah Midian, bukan di Mesir. Jadi tidak peduli seberapapun nyamannya Mesir, itu bukan rumah. Tidak peduli seberapa sulitnya Midian, itulah rumah. Karena dia bisa mengabdi kepada Tuhan. Saya percaya perdebatan para penafsir ini juga merupakan satu buah perdebatan internal di dalam kerohanian kita. Mana sebetulnya kita anggap sebagai rumah? Apakah segala macam iming-iming dunia kita, dunia Mesir kita, dengan segala macam iming-iming palsunya mereka, bahwa kita akan mendapatkan kenyamanan, kita akan mendapatkan fasilitas, ataukah di mana ketika kita itu mau mengabdi kepada Tuhan secara penuh dan secara bebas? Saya beberapa kali men-sharingkan, ada orang yang mengatakan seperti ini, saya tidak bisa lagi ke gereja. Kenapa? Karena bisnis saya meningkat 8 kali lipat, saya sudah tidak bisa lagi ke gereja. Itu namanya dia itu diperbudak atau sedang berada di rumah. Saya percaya itu bukan orang bebas, dia adalah orang yang sedang menjadi budak. Karena apa? Betapapun dia mendapatkan segala macam iming-iming dan kekayaan dan kehebatan, kedikdayaan, dia akan menghidupi hidupnya sebagai budak karena dia tidak bisa merdeka, tidak bisa bebas untuk mengabdikan segala macam pekerjaan dan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk akhirnya Musa itu sadar tentang sense apa itu yang namanya home, apa itu yang namanya rumah. Tuhan Allah kadang-kadang perlu untuk keluarkan dia dari segala macam kenyamanan. Maka sekali lagi ya, MRI Solo gak boleh beribadah di dalam kota itu. Saya berkali-kali enggak sampai banyak sekali, tapi mungkin lebih dari 5 kali saya khotbah di dalam MRI Solo. Saya pikir ya, setiap kali khotbah saya gak pernah lebih dari 60 orang. Gak pernah saya khotbah di MRI Solo itu lebih dari 60 orang. Kecuali mereka lagi ulang tahun atau apa, kebaktian minggu mereka nggak sampai 60 orang, sekitar 40-an. Hari ini bisa lebih dari 60 orang. Padahal mereka kebaktiannya itu mendadak loh. Hari Sabtu malam itu seorang pengurus di tempat itu, Pak Pinghok, itu adik mertuanya Pak Andi Halim, itu masih kepingin sekali untuk ibadah di tempat ini. Ibadah kalau bisa tempatnya jangan pindah-pindah kan ya. Hari ini kami mesti tetap ibadah, nggak boleh PA, nggak apa-apa lah ya. Tapi pokoknya untuk kebaktian minggu tidak boleh tidak ada. Tapi polisi nggak izinkan, nggak. Kalau nggak gitu nanti kami nggak bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Kalau sampai di sweeping sama ormas yang tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya, lalu bagaimana? Kami tidak bisa menjaminkan keamanan. Dan juga MRI Solo case-nya juga agak sedikit kurang kuat karena mereka belum punya izin yang tetap, karena mereka ruko masih sewa. Nggak seperti kita, bahwasanya kita sudah dikasih Tuhan begitu banyak kenyamanan, tapi jangan sampai karena kenyamanan bikin kita terlena ya. Mereka sangat nggak enak, mereka nggak punya izin sendiri, sudah beli tanah belum punya uang, lunas tanahnya pun belum, apalagi bangun, lebih belum lagi. Sekarang masih sewa ruko, karena sewa ruko belum bisa ngurus izin, karena masih ruko bukan punya sendiri, masih sewa lagi. Keadaan mereka lebih sulit, lalu tidak boleh kebaktian. Akhirnya kebaktian mesti pindah tempat. Dan seingat saya, mereka nggak pernah kebaktian lebih dari 60 orang seperti pagi ini. Kadang-kadang ketika Tuhan itu mau memimpin kita itu dikasih satu buah kondisi yang agak sedikit kurang enak, kondisi yang berat sekali. Musa harus ditarik keluar dari istananya di Mesir untuk dibawa ke tanah Midian, untuk dia sadar sebetulnya rumah itu mana. Rumah itu mana? Di tanah Midian lah ketika dia mendapatkan anak, dia kasih nama anaknya Gersom. Aku telah menjadi orang asing. Kalau nggak gitu, saya agak sedikit khawatir, saya agak khawatir kalau Musa itu akhirnya akan menganggap yang namanya Mesir itu rumah. Tapi di tanah Midian, setelah sekian lama dia mendapatkan dekretnya Firaun yang akan berikhtiar membunuh dia, maka dia mengatakan bahwa aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing, yaitu mana? Mesir. Rumah, rumah adalah tempat di mana kita bisa mengabdi kepada Tuhan secara penuh. Itu adalah rumah, itu adalah merdeka. Ini adalah tema yang terus-menerus keluar, di dalam Alkitab. Rumah dan keluar dari rumah, itu tema penting, Exile dan return from exile, itu penting. Sejak dalam kitab Kejadian, bangsa Israel keluar dari rumahnya di Eden, lalu mereka longing pengen kembali, begitu kan ya. Nanti dalam kitab Keluaran kita melihat bagaimana mereka keluar dari tanah perjanjiannya yang akan diberikan oleh Tuhan Allah mereka ke Mesir, tapi nanti mereka akan pulang. Nanti dalam kitab Raja-Raja kita melihat bagaimana di tanah Israel mereka akan keluar exile, tapi suatu hari mereka merindukan untuk pulang. Tema pulang dan pergi itu menjadi satu buah tema yang sangat penting di dalam kitab suci. Demikian juga anak yang hilang, mereka keluar dan akan pulang. Anak itu akan keluar dan akan pulang. Itu tema penting, itu motif penting, Saudara. Kalau belajar teologi ini namanya satu buah
motif yang penting, yaitu exile lalu return from exile, begitu kan ya. Jadi sekarang kita sebelum berpikir tentang pulang, sebelum berpikir kembali dari pembuangan, kita perlu berpikir sebetulnya tanah pembuangannya itu mana, Mesir atau Midian. Di dalam bagian ini saya sendiri lebih menyetujui mengatakan bahwa yang namanya tanah pembuangan orang asing itu adalah apa? Mesir. Rumahnya mana? Rumahnya adalah Midian. Sekali lagi bukan secara lokasi, tapi Midian adalah satu buah tempat di mana dia itu akan bertemu dengan Allah dan memuja Allah, menggenapkan kehendak Tuhan. Musa, kesadaran hal ini, kesadaran akan mana rumah ini akan dibawa oleh Musa, diusung oleh Musa ketika akhirnya nanti akan dipakai oleh Tuhan ketika dia berumur 80 tahun mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Di dalam kitab Kejadian, di dalam seluruh kitab Taurat, saudara akan memperhatikan bahwa berulang-ulang Musa menuliskan dalam seluruh kitab Taurat tentang tema bahwa Mesir bukan rumah. Kamu harus bermusuhan, kamu harus keluar dari Mesir. Mulai dari silsilah-silsilah yang dicatat. Kenapa dicatat bahwa Misraim itu keturunan dari Ham? Memang demikian, tapi Misraim keturunan dari Ham. Ham nanti yang dikutuk, keturunan Sem yang diberkati oleh Tuhan. Mas, supaya apa? Supaya kamu jangan balik ke Mesir. Di dalam kitab-kitab selanjutnya kita melihat bahwa Raja Israel tidak boleh memelihara banyak kuda. Karena apa? Karena kuda didatangkan dari Mesir. Mesir itu bukan rumah. Mesir itu bukan rumah. Dan Musa dididik oleh Tuhan dengan sangat keras. Dan ini nanti akan diusung oleh Tuhan Allah ketika memakai Musa mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara, saat ini kita punya Musa kita yang baru. Musa kita yang baru mengatakan bahwa di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Tuhan kita menjanjikan hal itu. Dan kita bersyukur di hadapan Tuhan karena pembebas kita bukanlah Musa, tapi Musa yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Musa yang pertama, pertama-tama dia pakai jalan bagaimana? Musa yang pertama, adalah Musa yang memukuli orang sampai mati. Setelah itu dia lari menyelamatkan nyawanya. Tapi kita punya Musa kedua, kita punya Yesus Kristus, tidak memukuli orang sampai mati. Dia membiarkan dirinya dipukuli dan dianiaya sampai mati. Tapi dia bangkit untuk membawa kita di dalam kebebasan kita. Sekali lagi, kita punya kebebasan. Kita punya sang pembebas yang akan mengembalikan kita pulang ke rumah itu jauh lebih besar dari Musa. Yaitu Musa yang kedua, Yesus Kristus. Kemenangan kita, kepulangan kita kembali ke rumah itu sudah dijaminkan, sudah disegel oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kembali merenungkan di hadapan Tuhan. Bagaimana saya itu pulang ke rumah, dan di dalam rumah ini saya akan dengan bebas mengabdi kepada Tuhan. Dan biarlah kita kembali buka timeline kita. Nggak punya Facebook, nggak apa-apa, ini bukan hal penting menurut saya. Menurut Mark Zuckerberg mungkin agak penting, ya, karena join Facebook itu penting. Mari kita coba lihat di dalam timeline kehidupan kita. Apa sih hal yang terpenting terjadi dalam kehidupan kita? Lahir, lulus SD, lulus SMP, pacaran sama si A, putus, pacaran sama si B, putus, kawin sama si A, cerai, kawin sama si B, atau gimana? Timeline kita dihiasi oleh apa, Kalau kita sadar, bahwa kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, maka timeline kita harusnya lain, Timeline kita adalah saya melayani Tuhan, saya menggenapkan kehendak Tuhan. Arti kehidupan saya yang layak untuk dipost, untuk diabadikan adalah ketika kita sungguh-sungguh hidup dan melayani Tuhan, menggenapkan kehendak Tuhan dengan segala sukacita, dengan jaminan kemenangan di dalam Yesus Kristus yang sudah di atas kayu salib mengatakan semuanya sudah genap. Tetelestai, semuanya sudah genap. Yesus Kristus, sang pembebas kita, sang Musa kedua kita, menggenapkan kehendak Allah dengan sangat-sangat sempurna. Ketika di atas kayu salib dia mengatakan sudah genap. Biarlah ini menjadi satu buah jaminan ketika kita itu hidup dan dikembalikan oleh Tuhan Allah ke rumah balik untuk menggenapkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah penyelamat kami, yang dengan tangan teracung kuat mengeluarkan umat-Mu dari tanah perbudakan menuju rumah tanah perjanjian, di mana kami akan mengabdi kepadamu secara penuh dengan segala kesukacitaan dan kebahagiaan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, karena sang pembebas kami bukanlah manusia yang terbatas, tapi Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang telah menyatakan segala macam kemenangannya. Karena itu Tuhan, kami di dalam Yesus Kristus ingin menjadi umat yang juga menang di dalam rumah hidup sebagai manusia yang bebas dan merdeka untuk melayani-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu, menggenapkan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan yang hidup dalam satu buah gereja yang demikian sederhana ini, untuk dalam kehidupan kami boleh
betul-betul mengenapkan rencanamu, sehingga kami boleh melihat wajah Tuhan berseri ketika berjumpa dengan kami, dan Engkau menyebut kami sebagai hamba-Mu yang setia dan baik, dan Engkau akan memanggil kami berbagian di dalam bahagia Engkau sebagai Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kiranya nama-Mu dipermuliakan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan segala syukur dan segala doa kami. Amin.